Hai guys, what's up? Balik lagi bareng sama Aryo Astungkoro. Dan kali ini kita akan melakukan eksperimen. Tapi sebelum itu balik lagi nih sama Aryo. Jadi hari ini kita akan seru-seruan ngomongin tentang perbalonan. Nah, eksperimennya juga nggak jauh-jauh. Kita akan ngomongin tentang balon dan gimana ceritanya balon ini yang kayaknya doang, tapi bisa ngangkat gelas beneran. Oke, percobaannya membutuhkan ada gelas, ada korek api, dan juga ada balon. Kita coba lihat ya. Pertama kita bakar dulu, baru set! Emang harus buru-buru ceritanya ya. Kita lihat apakah balon ini bisa mengangkat gelasnya. Luar biasa. Bukan sulap, bukan sihir. Gila, luar biasa. Keren banget. Bangga beneran, karena gue pikir bakal gagal. Tapi tahu gak sih, kenapa bisa sampai balon ini ngangkat gelasnya? Karena sebenarnya udara itu tuh membutuhkan ruang dan akan selalu mengisi ruang. Begitupun dengan udara yang dimasukin ke dalam balon. Jadi karena balon itu sifatnya elastis, maka ketika dimasukin udara ke dalamnya, dia akan membesar. Nah, sedangkan hubungannya dengan api ini adalah karena api itu sebenarnya ketika masuk ke dalam satu ruangan, dia akan membakar si udara itu sendiri. Jadi udaranya akan habis. Nah, ketika si gelas ini dibakar gitu ya, dimasukin apinya ke dalam, maka udaranya itu akan membutuhkan udara lain dari luar. Jadi akan nyerap udaranya biar masuk gitu ya. Begitu kita masukin si balon ini di atasnya buat nutupin, maka dia yang elastis ini akan mengisi ruang-ruang yang ada di bawahnya. Jadi kalau lihat secara detail gitu ya, ini ada bagian bawahnya tuh ada si balonnya yang masuk ke dalam gelasnya. Gitu. Itu membuktikan bahwa udara mengisi ke setiap ruang. Aku tahu aku pinter banget, emang udah tahu dari zaman dulu juga selalu orang-orang ngomong kayak gitu, makanya aku anak IPA ya. Tapi sebenarnya anak IPA juga butuh kreativitas. Maka dari itu abis ini aku bakal main-main ke tempat balon, di mana balon bisa menjadi sebuah hasta karya. Jangan kemana-mana. Kalau ngomongin soal balon, ya di sini ini guys, gudang sekaligus jagoannya perbalonan. Namanya ada 5 balonku di bilangan Jakarta Barat. Pas banget nih, Kak Aryo berkesempatan short course bareng Pak Leo sebagai owner dan Mas Udin sebagai seniman balon. Nah, ini kita mau sekalian juga ngasih tahu sama semua teman-teman yang lagi ada di rumah gitu ya. Siapa tahu pada pengen bikin kreasi dari balon, bisa nggak sih yang simple gitu? Bisa kita coba. Mas Aryo mau nyoba? Mau dong, ini aku tunggu-tunggu. Kalian tahu nggak sih, kalau balon itu ada macam-macam ukurannya loh. Yang lagi dipakai ini, ukurannya 260. Maksudnya, balon akan memanjang sekitar 60 cm dengan diameter 2 inci. Nah, ini juga penasaran banget. Aku tuh dari dulu sering lihat ada orang lipet-lipet gitu ya, digulung-gulung gitu. Dia emang nggak akan pecah ya? Nah, ada beberapa teknik sih. Biasanya kenapa kita harus sisakan di sini? Karena kalau kita sisakan gini kan berarti kita bisa dorong terus anginnya. Oh, I see. Pada saat sudah nggak ada sisanya biasanya susah. Nah, jadi kita dorong nih kayak gini nih. Kita dorong, bisa dilihat di sini. Kalau kita dorong, anginnya ke sini sedikit. Jadi di sininya lebih lentur. Gitu. Oke. FYI aja nih guys, balon-balon buatannya ada 5, punya kualitas yang super. Mulai dari bahan yang lebih tebal, punya varian warna yang banyak, dan sudah lulus tes kimia untuk anak-anak. Juara nggak tuh? Dodo gila, lu bisa banget nih ngasih sama pasangan lo ya kan? Lu lihat lucu banget. Ngasih mawar, udah biasa, ngasih ginian dong. Paling nggak bisa nyombong, ini gue bikin sendiri loh, gitu ya kan? Saya suka yang sombong-sombong gini. Hahaha, Kak Aryo mulai ngeri-ngeri sedep tuh guys mukanya. Chill Kak Aryo, chill. Bentuk pertama yang akan dibikin Kak Aryo, so pasti bunga ya guys. Sebagai newbie, Kak Aryo bakal nyontek tutorial dari Mas Udin dulu.
Yap, bunga jadi salah satu bentuk yang sering dipraktekin bagi murid-murid pemula karena relatif gampang bikinnya. Mulai dari bentuk tangkai sampai kelopaknya. Just info aja nih guys, 2 gerakan yang wajib banget dipraktekin selama bikin balon art adalah menekan balon secara pelan dan memelintir untuk bentuk tiap bagiannya. Lihatlah hasil akhir yang gue bikin. Nggak, emang dia modelnya gitu. Kalau gue tuh sengaja bikin agak miring-miring. Lu tahu kan, kadang-kadang menara Pisa miring aja tuh jadi sejarah. Ini juga sama tuh, lihat. Ya kan? Paling udah enak nih ngeliat ini. Unik, mantap. Iya kan? Ini tuh ternyata bisa disatu-satuin gitu nih. Terus kemudian jadi rangkaian bunga nih. Wow. Ini juga nih, lagi cukup tren juga. Oh, Jadi gitu? kasih karangan, graduation gitu ya kan. Kemarin kan graduation banyak yang online juga Bener, ya. bener. Jadi kita kirim kayak sekuntum gitu, dikirim ke temannya Oh, lucu atau banget. untuk anaknya. Oh, berarti ini bisa dipesen, dijadiin kayak buket bunga biasa ya? Betul, bisa. Nah, kali ini kita bakal bikin pengaplikasiannya yang beneran itu kayak gimana. Ini bisa bikin segede gini loh, gokil banget. Sedangkan aku cuma bikin pedang doang. Oke. Ding, aku bantuin ya. Bantuin apa ya? Next, skill Kak Aryo udah makin upgrade nih guys. Sekarang dia mau bikin balon art spesial HUT Transmedia. Kali ini udah tinggal sesi finishing ya guys. Mas Udin sebagai seniman balon bakal menyempurnakan desain dengan beberapa part aja. Sebut aja kayak bikin sepatu, lengan, dan kepalanya. Voila! Ternyata Mas Udin bikin satu set karyawan Transmedia. Ini dia guys, nyeninya bikin balon art. Desain balon bakal dibikin seartsy mungkin, mirip sama aslinya. Mulai dari bentuk sampai warnanya. Yuhu, balon karakternya udah siap tampil di HUT Transmedia nih guys. Untuk harga satu set balon HUT Transmedia ini dibanderol 1,7 juta rupiah guys. Iya, udah mau ganti tahun nih guys. Kalau zaman now, balon nggak cuma jadi dekorasi acara aja ya guys, tapi juga bisa jadi parcel sampai hampers. Cute banget kan? Akhirnya saya menjadi Prince Aryo. Wow, tapi ternyata ini pengalaman yang sangat menyenangkan sekali. Jadi kalau sebelum-sebelumnya, saya tuh masih agak perasaan takut-takut gitu ya kalau ngeliat balon, apalagi kalau sampai dipencet-pencet gitu. Sekarang, believe it or not, udah nggak takut lagi. Karena setelah kita nyobain, setelah kita bersentuhan langsung sama balonnya, dan kita nyobain buat ngunyak-ngunyak balonnya, justru rasa takutnya tuh dikit-dikit berkurang. Dan apalagi kalau udah meledak gitu ya, udah BOM! Sekali, itu rasanya jadi nggak takut lagi. Karena ternyata yang paling kita takutin secara psikologis adalah kita nggak tahu apa yang terjadi dari suaranya, dari rasanya ketika si balonnya itu meledak sendiri di tangan kita. Tapi begitu ngerasain, dan nggak ada perasaan apa-apa lagi, ternyata nggak semenakutkan itu kok. Jadi everything is fine though. Nah, ngomong-ngomong soal balon, pada tahu nggak sih kenapa balon bisa terbang? Balon bisa terbang karena kamu manis. Balon aja bisa terbang, apalagi hati aku. Tekanan udara. Kita kan manusia nggak bisa terbang. Tapi kalau balon bisa terbang dengan sendirinya. Mungkin balon ada mistisnya. Mungkin dia ditiup setan. Halus-halus gini. Terbang kan. By the way, balon yang bisa terbang itu hanya terjadi pada balon yang diisi helium ya guys. Gas helium ternyata punya massa yang lebih ringan dari udara dan punya kemampuan mengangkat. Makanya, balon helium gampang banget terbang. Masih banyak lagi keseruan yang lainnya bakal gue bagiin gitu ya, dan tentunya bakal menginspirasi juga. Makanya tonton terus, tahu nggak sih? Setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 1:30 siang di Trans 7. Dan sekali lagi gue mau ngucapin Happy Birthday untuk Transmedia ke-19!
Mudah-mudahan semuanya jadi yang terbaik dan tentunya juga pasti bikin kita semuanya bisa terhibur dengan program-program yang menarik. Tentunya sekarang aku mau main pedang-pedangan. Set! Karena aku adalah Prince Aryo.